Izin Bapak, apakah webinarnya bisa kita mulai? Ya, Ya, silakan. baik Bapak, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada Zoom meeting dalam rangka acara webinar nasional pada sore hari ini. Yang saya hormati narasumber kita yaitu Bapak Nahar Surut SHMH, panitia, jajaran staf Karya Buku dan Jurnal Indonesia, dan tentu saja seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada sore hari ini. Selamat datang di webinar nasional dengan tema Transformasi Hukum Kewarisan Islam di Era Modern. Saya Ahmad Aldi Kurniawan selaku MC pada webinar ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga selesai. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hukum kewarisan Islam di era modern. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib webinar kita pada hari ini. Yang pertama yaitu semua peserta diharapkan mengubah nama tampilan di Zoom dengan format nama maupun instansi. Yang kedua, semua peserta Zoom diharapkan pengaktifan video dan menonaktifkan mikrofon dalam sesi pemaparan materi. Yang ketiga, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau bertanya di kolom chat. Yang keempat yaitu link presensi akan dikirimkan di bagian akhir acara. Selanjutnya, kita masuk acara sesi inti kita yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Nahar Surur SHMH. Dan izinkan saya untuk membacakan CV Bapak narasumber kita pada sore hari ini. Bapak Nahar Surur SHMH lahir di Semarang pada tahun 1996, 11 Maret 1996. Bapak ini narasumber kita ini S1-nya di IAIN Surakarta dari tahun 2014 sampai 2018 dan melanjutkan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga 2010 sampai 2023. Narasumber kita ini merupakan dosen tetap Universitas Selamat Sri dari tahun 2023 sampai sekarang. Selain itu, narasumber kita juga ketua dari tim hibah penelitian Kemdikti Saintek pada tahun 2024 dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam sekarang ini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Sebelum pemaparan materi, apakah pemaparan materinya sudah siap, Bapak? Ya, sudah siap. Baik, Bapak. Untuk materinya, apakah kami share atau kami bantu share atau bagaimana, Bapak? Kalau saya yang share aja. Oh, baik, Bapak. Dan ya, dari dirikan kohort. Baik, Bapak. Untuk pemaparan materinya, kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Oke, ini saya langsung mulai ya. Oke, cek apakah suara saya sudah terdengar sebelumnya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bapak. Mohon maaf. Oh iya. Halo, cek apakah suara saya sudah terdengar jelas.
Sudah. Oh, baik Bapak sudah Sudah. terdengar Bapak. Oh iya, takutnya gangguan sinyal soalnya emang apa namanya agak akhir-akhir ini agak operator kami agak susah nih sinyalnya. Oh ya, baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati dan yang kami banggakan, peserta webinar nasional yang diselenggarakan oleh CV Buku dan Jurnal Indonesia, karya buku dan jurnal Indonesia, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan dan juga berbagi ilmu pada siang hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada CV Karya dan Buku Jurnal Indonesia atas tema yang sangat menarik, ya, yaitu transformasi hukum kewarisan Islam di era modern. Ya, jadi memang hukum kewarisan atau dalam Islam disebut dengan ilmu faraid. Nah, ini adalah ilmu yang penting ya bagi kita sebagai umat Islam karena sesuai dengan sabda Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, "Ta'alamul faraid wa 'alimuha fa innaha nisfun minal ilmi." Jadi pelajarilah ilmu kewarisan dan ajarkanlah karena ilmu faraid atau kewarisan ini adalah sebagian dari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Nah, maka saking pentingnya ilmu kewarisan ini, maka kita harus perlu pelajari, kita perlu ketahui dan kita aplikasikan nantinya. Sehingga nanti ketika kita berada di masyarakat, khususnya kita di keluarga kita sendiri, itu ketika menghadapi permasalahan kewarisan itu tidak menjadi sebuah problematika, ya, sehingga kita bisa mendamaikan keluarga kita. Ya, karena memang peralihan harta ya, kewarisan itu kan proses peralihan harta. Nah, harta ini kan semua orang mestinya memiliki, mau menguasai ya. Siapa siapa sih yang tidak suka mendapatkan waris ya kan? Orang itu kan lebih suka menjadi pewaris timbang perintis ya kan. Nah, maka dari itu perlu kita pahami kembali, perlu kita kaji ulang bagaimana hukum-hukum kewarisan Islam itu berlaku di era modern saat ini. Terlebih lagi kalau kita flashback ya, sebelumnya memang sejak zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam pun hukum waris itu sudah ada. Ya, di zaman Arab jahiliyah itu memang sudah ada hukum kewarisan, namun kewarisannya sangatlah tidak adil ya. Istilahnya patriarki ekstrim, di mana seorang wanita dan anak kecil itu sama sekali tidak mendapatkan porsi waris. Jadi yang berhak mendapatkan harta waris itu hanya laki-laki saja, ya, laki-laki atau seorang suami. Sehingga Islam datang itu untuk merubah aturan tersebut. Ya, di dalam kewarisan setelah turunnya ayat waris yang disebutkan di surat An-Nisa, lirijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur. Ya, jadi ada bagian yang diberikan atau yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini ada hak yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagiannya berapa? Nah, disebutkan dalam Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi laki-laki itu mendapatkan porsi dua kali lipat dari perempuan atau istilahnya 2 banding 1. Ya, dalam asas kewarisan Islam seperti itu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan ketika di era modern saat ini seorang wanita itu lebih aktif, lebih produktif, ya, atau bahkan dia sebagai tulang punggung keluarga lebih berkecimpung banyak ya, perannya lebih besar daripada laki-laki, maka tidak heran kewarisan ini bisa dibagi dengan asas kesetaraan 1 banding 1. Nah, nanti akan saya jelaskan di dalam slide berikutnya. Nah, kemudian saya masuk kepada hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi setelah Islam itu masuk, kemudian kita masuk kepada era kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan itu Indonesia kan diwarisi hukum perdata dan juga hukum pidana dari Belanda. Nah, kalau Izin kemarin Bapak, ya, oh, PT-nya nggak gerak Bapak. ya ini saya prolog dulu Mas. Yang penting suara Oh, saya dengar. Ya, saya oke Pak. memang belum belum masuk. Oke oke Pak. Ya, Ya yang Bapak, penting suara makasih saya Pak. dengar.
Oh ya, jadi saya lanjutkan. Jadi memang ketika kita melihat hukum waris ini di Indonesia itu sebelum adanya kompilasi hukum Islam itu kita masih menggunakan hukum perdata atau dalam kitab Burgerlijk Wetboek. Ya, jadi warisan Belanda itu mewarisi hukum perdata, di mana di sana ada 4 buku. Buku pertama membahas tentang orang, subjek hukum. Buku kedua tentang apa namanya, tentang kewarisan, ya, perihal harta. Buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat terkait daluarsa hukum. Nah, kemudian terjadi permasalahan ketika peradilan agama, para hakim pengadilan agama ini tidak sepakat dalam memutuskan sebuah hukum karena sebelum adanya KHI, para hakim pengadilan agama ini merujuk pada kitab-kitab fikih klasik. Nah, di mana kan di sana ada berbagai pendapat ulama. Misalkan dari golongan Syafi'i dengan Hambali dengan Hanafi dan Maliki itu berbeda pemahaman. Nah, maka menjadi tidak seragam antara hakim yang ada di kota A dengan kota B. Nah, maka perlu adanya suatu pemahaman yang apa namanya untuk menyatukan hukum Islam yang ada di Indonesia, maka Presiden menginstruksikan lewat Impres nomor 1 tahun 91, nah lahirlah atau terbitlah kompilasi hukum Islam ini. Di mana dalam KHI ini ada 3 buku juga. Yang pertama buku terkait perkawinan, buku kedua yaitu kewarisan, dan yang ketiga perwakafan. Nah, maka yang kita bahas nanti adalah di dalam kompilasi hukum Islam karena tema siang hari ini menganut tentang kewarisan Islam. Nah, namun kita sebagai warga negara Indonesia juga tidak luput dari hukum kewarisan adat, nah, di mana beberapa orang yang tinggal di lingkungan adat yang kental itu juga masih menganut aturan-aturan adat yang mengikat. Nah, maka ada 3 istilah kewarisan yang berbeda antara kewarisan Islam, kewarisan perdata, dan juga kewarisan adat. Kalau kita melihat ringkasnya kewarisan adat itu kan tergantung dari mana, ditarik dari garis keturunan mana, apakah patrilineal, apakah matrilineal, atau bilateral. Nah, dari situ kita sudah bisa mengetahui pihak mana yang lebih dominan, ya, apakah dari pihak laki-laki, pihak perempuan, ataupun setara. Nah, sedangkan kalau kita melihat perbedaan kewarisan perdata dan juga kewarisan Islam, itu hanya ada 2 perbedaan. Yang pertama, kewarisan perdata itu tidak ada bagian umum, ya, istilahnya bagian patennya. Misalkan kalau di dalam Islam itu kan ada bapak mendapatkan sekian, ibu sekian, anak sekian, kemudian saudara sekian. Kalau di perdata itu sama. Yang dilihat hanya ahli waris utama saja. Ketika ahli waris utama masih ada, maka yang berhak mewarisi hanya ahli waris utama. Kalau ahli waris utama ini sudah tidak ada, maka bisa turun ke ahli waris ke atas, misalkan kakek, ya, atau tidak ada kakek bisa ke saudara, paman, bibi, dan sebagainya. Nah, maka sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis perpindahan harta. Ya, jadi selain waris itu ada perpindahan harta yang lain yang perlu kita ketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama, hibah. Ya, hibah itu adalah pemberian sukarela kepada seseorang yang masih hidup. Jadi apabila kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, nah itu dinamakan hibah. Dan ini prakteknya dilakukan ketika orangnya masih hidup. Nah, berbeda dengan wasiat dan warisan, ini prakteknya dilakukan setelah kematian. Nah, kalau wasiat ini adalah keinginan ataupun sesuatu yang diberikan selain daripada ahli waris, dalam apa namanya, dalam hadis kan la wasiat lil waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi ahli waris ya yang mendapatkan porsinya sendiri. Kalau wasiat diberikan kepada selain ahli waris. Sedangkan warisan itu sendiri adalah pelimpahan harta kepada ahli waris setelah terjadi kematian. Ya, jadi bisa jadi pelimpahan harta, kekayaan, maupun hutang piutang pun juga bisa diwariskan. Ya, jadi misalkan kita punya orang tua yang kaya raya nih, pengusaha besar. Nah, jangan senang dulu. Barangkali ternyata kita ditinggali hutang yang banyak. Nah, itu juga sebagai warisan juga di situ. Ya.
Nah, kemudian kalau kita melihat definisi, ya, kita melihat istilah waris ini dalam terminologi. Waris ini kan dalam istilah Arab disebut faraid ya. Faraid berasal dari kata farodho, artinya wajib. Jadi hukum waris ini adalah sebagai suatu hal yang wajib ditunaikan ketika setelah ada kematian. Nah, dalam Al-Quran pun disebutkan waris atau harta warisan itu disebut dengan tirkah, ya, atau dari asal kata taroka, lirijali nasibum mimma taroka. Jadi harta peninggalan itu diistilahkan tirkah. Nah, maka hukum waris ini adalah eh, aturan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan kepada ahli waris. Nah, asas yang digunakan dalam hukum waris adalah asas ijbari, ya, di mana perpindahan harta itu berlaku sendirinya, tidak ada paksaan, tidak ada campur tangan. Jadi memang istilahnya kan kita tidak menghendaki adanya kematian, ya kan? Kita juga tidak akan menciptakan sebuah kematian, karena memang adanya kematian itu menjadi sebab terjadinya kewarisan. Ya, sebelum ke dalil kita harus tahu terkait unsur-unsur kewarisan. Jadi ada 3 syarat apabila kita hendak melaksanakan kewarisan itu. Yang pertama, kita harus paham apa itu maurus. Ya, maurus ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ya, jadi harta benda maupun hutang piutang. Nah, itu juga termasuk maurus yang nanti akan dilimpahkan atau diserahkan kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya perawatan mayit, ya, biaya tajhizul jenazah, pengkafanan, pemandian, kemudian pengkuburan, ataupun kalau di golongan Nahdiyin itu nanti ada acara 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, itu dikurangi dari situ lah. Nanti sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Ya. Kemudian harta warisnya juga harus disisihkan apabila si mayit itu punya hutang. Misalkan si pewaris itu punya hutang berapa, nah itu harus dicatat dulu, dicatat, diumumkan. Biasanya kan kalau di keluarga-keluarga kita kalau ada kematian itu kan disampaikan apabila almarhum memiliki hutang, nah biasanya dikomunikasikan kepada keluarga atau ahli waris. Dan juga wasiat, ya, wasiat itu juga harus ditunaikan sebelum melakukan proses pembagian warisan. Nah, itu terkait maurus. Kemudian mewaris. Ya, mewaris ini adalah simpelnya orang yang mati tadi, yang memberikan atau yang mewariskan, ya, si mayat tadi, mewaris. Sedangkan waris adalah orang yang mewarisi harta atau ahli warisnya, ya, keluarganya, baik itu dari jalur nasab maupun dari jalur perkawinan. Nah, jalur nasab itu berarti kan anak kandung, kemudian suami, istri, bapak, ibu, kakek, ya, cucu. Nah, sedangkan ahli waris dari jalur perkawinan ya suami istri tadi, adanya perkawinan. Nah, kemudian kita harus paham sumber hukum Islam itu kan adanya Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, Al-Quran sendiri yang membahas terkait waris itu disebutkan dalam surat An-Nisa. Ya, banyak surat An-Nisa yang membahas terkait waris. Contohnya di dalam An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang membahas begitu banyak bagian-bagian, ada yang mendapatkan setengah, 2/3, 1/6, 1/8, dan sebagainya. Nah, nanti mungkin kalau selanjutnya dibagikan kepada para hadirin, bisa diklik langsung, ini sudah saya linkkan langsung kepada website ayat dan terjemahannya. Ya. Kemudian adapun selain daripada ayat Al-Quran, hadis Nabi pun juga menjelaskan terkait dalil kewarisan. Dan salah satunya terkait larangan mewarisi yang beda agama. Ya. La yarithul muslim al kafir walal kafir al muslim. Jadi dilarang mewarisi antara seorang muslim kepada orang yang kafir. Nah, ini berimbas kepada praktek pernikahan juga, karena pernikahan itu adalah asal muasal menyebabkan kewarisan nantinya. Makanya peraturan Mahkamah Agung melarang praktek perkawinan beda agama di Indonesia, karena implikasinya ketika nanti ada kematian, maka ahli warisnya tidak bisa mewarisi. Nah, kemudian KHI itu juga menjadi sumber hukum atau menjadi dalil terkait kewarisan Islam yang dicantumkan dalam Inpres nomor 1 tahun 91. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembagian ataupun apa namanya
Dawil furud dan dawil arham, kita harus paham apa penyebab orang itu terhalang mewarisi. Jadi ada kasus-kasus di mana seseorang itu bisa terhalang mendapatkan waris. Yang pertama ada upaya pembunuhan atau dia sudah membunuh. Jadi di dalam undang-undang baik itu di dalam KUH Perdata maupun di KHI, apabila ada pembunuhan terhadap keluarganya maka dia terhalang untuk mendapatkan waris ataupun dia mencoba melakukan pembunuhan. Ya, jadi mencoba ini kan berarti belum ada kematian nih. Misalkan ada seseorang yang punya niat jahat yang ngeracuni saudaranya ya, atau orang tuanya atau anaknya atau melumpuhkan anggota tubuhnya. Nah, itu kan istilahnya membunuh pelan-pelan ya walaupun belum mati itu termasuk salah satu percobaan pembunuhan. Nah, itu menjadi sebab orang itu terhalang mewarisi. Nah, kemudian yang kedua beda agama yang saya bahas tadi. Jadi perbedaan agama ini menjadi halangan seseorang mendapatkan harta warisan. Murtad itu juga sama. Misalkan sebelum adanya kematian si anak tiba-tiba pindah agama. Nah, kemudian setelah pindah agama kan orang tuanya meninggal. Nah, itu termasuk murtad tadi beda agama walaupun hanya jedanya berapa menit saja. Itu. Jadi beda agama karena apa namanya? Termasuk dalam suami istri tadi ya. Misalkan si suami Islam, istrinya non-Muslim, ya Kristen atau Katolik, Hindu, Buddha. Nah, itu juga menjadi penghalang apa namanya saling mewarisi di sana. Kemudian yang ketiga itu adalah perbudakan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada perbudakan karena perbudakan ini kan ada di zaman dahulu ya sebelum datangnya Islam. Nah, maka perbudakan ini misalkan kita punya budak, nah itu budak sebelum sebelum dimerdekakan, budak ini tidak bisa hartanya tidak bisa kita warisi. Nah, kecuali kita memerdekakan budak. Nah, maka ada jalur pewarisan namanya al-wala. Al-wala itu mewarisi harta dari seorang budak yang setelah dimerdekakan. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah halangan dari ahli waris yang utama, ya mahjub. Mahjub ini nanti akan kita bahas. Ada hijab hirman dan juga hijab nuqson. Nah, di sini ada dua penghalang di sini, hijab nuqson dan hijab hirman. Hijab nuqson ini adalah halangan untuk apa namanya ahli waris mendapatkan bagian yang lebih banyak, ya. Atau misalkan mengurangi bagian awal, yaitu hijab nuqson. Jadi saya contohkan misalkan suami itu ketika tidak memiliki anak, itu bagian warisnya adalah setengah harta istri. Namun kalau dia memiliki anak, bagiannya jadi 1/4. Karena anak tadi nanti kan bisa menjadi asobah atau bisa mendapatkan setengah harta. Ya, tergantung anak laki-laki atau perempuan. Kemudian istri pun sama. Istri mendapatkan bagian awalnya 1/4 apabila tidak memiliki anak. Kalau dia punya anak, maka bagiannya menjadi 1/8. Seorang ibunya istri atau ibunya suami itu bagiannya 1/3 kalau dia sendiri, tidak bersama dengan anak atau cucunya. Sedangkan kalau dia mewarisi bersama anak atau cucu atau saudaranya, maka bagiannya 1/6. Kemudian cucu perempuan itu punya bagian setengah. Ya, cucu perempuan apabila dia mewarisi sendiri, tidak punya saudara kandung laki-laki itu bagiannya setengah. Tapi kalau dia mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung, bagiannya asobah. Nah, tapi cucu ini juga bisa mewarisi bersama dengan anak perempuan atau dengan ibunya. Tapi bagiannya menjadi 1/6. Dan juga saudara perempuan seayah. Ya, jadi ada saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ada saudara perempuan kandung seayah dan ibu. Nah, jadi kan ada memang di zaman dulu kan orang poligami ya kan. Poligami itu kan kadang cerai kemudian nikah lagi kan sudah beda bapak, beda bapak lagi ya, punya ibu baru. Nah, maka waris pun juga harus apa namanya? Masuk ke dalam situ. Jadi kasus-kasus yang ada di lingkungan masyarakat itu sudah tahu bagiannya berapa, ini dapat berapa. Nah, itu terkait hijab nukson nanti kita praktekkan. Ada contoh soal nanti di slide akhir. Kemudian hijab hirman ini adalah penghalang permanen. Ya, jadi apabila ahli waris yang utama ini masih ada, maka orang-orang yang di luar ahli waris utama itu terhalang. Nah, namun kalau ahli waris utama ini
sudah tidak ada, maka ahli waris di luar ahli waris utama bisa mendapatkan bagiannya. Contoh, kakek. Ya, kakek ini adalah posisinya di atasnya bapak, ya, bapaknya bapak istilah gitu kan. Nah, maka ketika masih ada bapak, kakek ini tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang oleh bapak. Begitu pula nenek, ya nenek sama terhalang oleh ibu kalau masih punya ibu. Cucu juga sama, cucu laki-laki akan terhalang oleh anak laki-laki karena masih punya anak. Begitupun cucu perempuan itu juga terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang lebih dari satu. Dan saudara kandung pun juga akan terhalang dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan juga ayah. Nah, mungkin kalau dipahami agak rumit. Nah, saya buatkan bagian yang ringkas di sini. Nah, di sini saya buatkan bagian sendiri. Ya, ini tidak ada di Google. Ini saya buat sendiri, versi saya sendiri ya. Eh, Silakan dipahami. Jadi saya terangkan dari ahli waris utama. Di kolom-kolom kotak-kotak yang warna orange, ini adalah ahli waris utama. Jadi ahli waris utama ini tidak akan mungkin tersisihkan atau terhalangi oleh siapapun. Ya, yang warna ungu, warna hijau ini tidak mungkin bisa menghalangi kalau mereka masih ada, masih hidup. Ya, saya contohkan misalkan suami. Suami ini tadi bagiannya setengah kalau tidak punya anak. Ya, dia menjadi seperempat kalau memiliki seorang anak. Kemudian istri tadi juga bagiannya awalnya seperempat, apabila punya anak bagiannya seperdelapan. Nah, anak laki-laki ini dia mendapatkan asobah. Nah, jadi berbahagialah kalian yang laki-laki gendernya, yaitu mendapatkan sisa yang ya kadang sisa itu banyak ya. Jadi harta waris itu kan kalau dikatakan bagiannya asobah itu berarti tinggal menerima sisanya dari pembagian saja. Anak laki-laki ini apabila dia sendiri itu mendapatkan asobah, apabila bersama dengan anak perempuan maka bagiannya 2:1 ya dibagi. Kalau anak perempuan apabila dia sendirian itu bagiannya hanya setengah. Namun kalau dia bersama dengan anak laki-laki bagiannya menjadi asobah bil ghair ya bersama dengan anak laki-laki tadi. Nah, kemudian kalau diruntut dari atas bapak dan ibu. Nah, bapak dan ibu ini bagiannya sama. Nanti juga sama seperti kakek nenek. Bagiannya 1/6 apabila mereka mewarisi bersama dengan anak-anak cucu-cucunya. Kalau mereka hanya ahli waris tunggal, tidak punya anak, tidak punya cucu, maka bagian bapak ini adalah asobah. Ya. Berbeda dengan ibu, kalau ibu ketika dia bersama anak-anaknya, cucu-cucunya, bagiannya itu adalah 1/6, namun kalau dia sendiri tanpa punya keturunan, bagiannya 1/3. Nah, nanti berlaku juga terhadap kakek dan nenek, bagiannya sama seperti bapak dan ibu. Nah, di sini saya beri panah-panah ini adalah yang menghalangi, ya. Jadi petunjuk ini titik-titik menghalangi titik-titik. Jadi arah panah ini adalah yang menghalangi lokasi panah ini. Misalkan saya contohkan seorang bapak. Ya, bapak kita itu akan menghalangi kewarisan dari saudara kandung kita. Ya, kita punya adik, punya kakak. Apabila nanti kita meninggal, itu harta waris yang utama mesti akan dipegang bapak dan anak kita. Ya, maka saudara kandung tidak berhak menerima warisan, terhalang. Ya, mahjub hirman tadi. Begitu pula paman. Ya, kita punya paman itu juga terhalang kalau masih punya bapak dan juga anak. Kemudian anak pun juga bisa menghalangi. Ya, anak itu bisa menghalangi cucu. Ya, misalkan kita sudah punya cucu nih. Nah, anak kita ini bisa menghalangi cucu kita mendapatkan warisan. Dan anak pun juga bisa menghalangi saudara-saudara kita. Ya, saudara kandung kita itu terhalang oleh adanya anak-anak kita. Nah, kemudian anak ini kalau misalkan perempuan, ya dia lebih dari satu, itu dia bisa menghalangi cucu perempuan. Namun kalau anak perempuannya sendiri, dia bisa mewarisi bersama dengan cucu perempuan. Jadi anak perempuan tadi bagian setengah, cucu perempuan bagiannya 1/6. Nah, kemudian eh, yang warna ungu, ya ini adalah ahli waris yang istilahnya tahap 3. Jadi kalau sudah tidak ada ahli waris yang warna orange dan hijau,
mereka berhak mewarisi. Tapi kalau masih ada yang ungu dan hijau ini mereka terhalang. Ya, saudara kandung, saudara seayah, seibu, paman, bibi itu tidak akan berhak mendapatkan waris kalau masih ada ahli waris yang di bagian ungu dan di bagian orange dan hijau sini. Ya, itu simpelnya di situ seperti itu. Nah, kemudian lah ini kalau secara detailnya saya berikan tabel. Ini mungkin bisa di screenshot ya. Nanti kita akan latihan soal hitungan waris di akhir slide. Ya, silakan di screenshot dulu bagian-bagiannya. Nanti kita berikan contoh soal agar kita langsung praktek terkait pembagian warisan. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, laki-laki itu banyak mendapatkan asobah ya sisa. Baik itu anak atau posisi sebagai saudara, sebagai ponaan, sebagai paman, sebagai cucu, laki-laki itu banyak mendapatkan asobah. Sedangkan asobah dari jalur perempuan itu hanya didapatkan apabila dia mewarisi bersama dengan saudara kandungnya laki-laki. Yang misalkan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, cucu laki-laki bersama cucu perempuan, seperti itu. Ya. Oke, sudah di screenshot ya. Nanti kita latihan soal bersama di akhir slide. Ya, kita bahas dulu terkait pembagian menurut kesepakatan. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam di buku 2 terkait kewarisan pasal 183 menyatakan jika para ahli waris itu bersepakat dalam pembagian harta dan menyadari bagiannya, maka dapat dibagikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Ya, jadi misalkan tadi ahli kewarisan Islam itu kan 2:1, laki-laki itu 2 kali bagiannya dari perempuan. Apabila dalam sebuah keluarga ini sepakat, ya terjadi kesepakatan dalam pembagian warisan dengan bagian yang sudah disepakati, semuanya ridho ya antara din, maka boleh dibagi dengan pembagian yang sama. Jadi ada peluang pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Nah, konsep ini sudah pernah ditawarkan oleh Munawir Syadzali, ya, yang beliau mengatakan bahwa peran perempuan saat ini adalah setara dengan laki-laki, karena sekarang banyak perempuan yang mengambil alih peran laki-laki di luar sana, mencari nafkah, ya kan, mengurus anak dan juga sambil bekerja. Ya, jadi laki-laki sudah istilahnya sudah tidak seperti orang dulu lagi, yang dimana dulu yang tulang punggung keluarga benar-benar dari pihak laki-laki. Sekarang perempuan pun sudah bisa mencari nafkah sendiri, mencari uang, bisa mensupport perekonomian keluarga. Nah, maka tidak menutup kemungkinan karena adanya peran yang setara, maka pembagian waris pun juga setara. Nah, kemudian pembahasan terkait pengangkatan wali. Nah, jadi dalam KHI pasal 184 menyatakan bahwa ahli waris yang belum dewasa, jadi terkadang ada ahli waris yang masih anak-anak. Ya, misalkan dia baru lahir, tiba-tiba ibunya meninggal, dia lahir, orang tuanya sudah tidak ada. Nah, maka dia dikatakan ahli waris yang belum dewasa. Maka posisi dia seperti itu berhak mendapatkan wali berdasarkan putusan hakim dan atas usul keluarga. Ya, jadi misalkan dia masih anak kecil, nah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal, namun belum bisa mengelola hartanya, maka harus ditunjuk salah seorang wali dari keluarganya dan diputuskan dari putusan hakim. Kemudian terkait wasiat wajibah. Nah, wasiat wajibah ini adalah istilahnya kartu VIP apabila terjadi penghalang waris. Misalkan tadi kan saya sampaikan ada halangan waris yang disebabkan karena beda agama. Nah, maka wasiat wajibah ini menjadi solusi. Misalkan ada seorang keluarga yang beda agama, karena mungkin dia belum belum paham regulasi larangan terkait pernikahan beda agama. Nah, kemudian di kemudian hari terjadi kematian, nah maka dia bisa mengajukan gugatan volunter untuk mendapatkan hak warisnya melalui wasiat wajibah. Nah, di pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa anak angkat dan orang tua angkat ini tidak bisa saling mewarisi. Jadi anak-anak angkat pun itu tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkat karena tidak ada hubungan nasab dan sebab. Ya, tadi saya sampaikan kan kalau harta waris itu hanya bisa dilimpahkan karena ada sebab dan nasab. Sebab adanya perkawinan, nasab adanya hubungan darah atau silsilah keluargaan.
Nah, kalau solusi dari anak angkat dan orang tua angkat, maka hanya dapat diberikan wasiat wajibah. Nah, berapa besaran wasiat wajibah ini? Itu adalah maksimalnya sebesar sepertiga dari harta si mayit, ya, yang memberikan warisan. Jadi misalkan anak angkat yang meninggal, anak angkatnya hartanya sepertiganya untuk orang tua angkat. Begitupun sebaliknya. Nah, tadi saya sampaikan di awal, wasiat wajibah juga berlaku bagi kondisi di mana ada terjadi perbedaan agama. Nah, itu banyak, mungkin kalian bisa cek sendiri putusan-putusan PA itu yang mengesahkan bahwa ada saudara kandung yang beda agama itu menuntut hak waris, orang tua kandung yang beda agama menuntut waris dari anaknya, dan sebaliknya. Itu istilahnya dikabulkan oleh majelis hakim karena melalui wasiat wajibah. Ya, namun tadi yang perlu diperhatikan, bagiannya itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, walaupun misalkan tadi kalau dia menjadi ahli waris yang seagama itu bagiannya lebih banyak, misalkan dapat setengah, yaitu maka tetap bagiannya maksimal sepertiga. Itu. Next, kemudian nah kita belajar soal kewarisan. Ya, mungkin boleh silakan dibuka tadi screenshotan terkait tabel pembagian waris. Silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu 1 menit, boleh ya? Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, biar audiensnya tidak ngantuk. Soalnya ini kan seminar webinar siang hari biasanya ngantuk ini. Ya, biar kita semangat, kita latihan soal dulu bareng-bareng. Ya, jadi Budi, Ngantuk, Pak. ya ngantuk ya. Makanya kita belajar latihan soal waris biar paham nih. Budi statusnya bujangan, ya berarti dia belum menikah ya, dan meninggal dunia. Dia tidak punya istri dan sudah tidak punya orang tua. Hanya punya saudara kandung perempuan. Ada 2. Ya, nama ini tidak usah dianggap ya. Kalau istilah hitungan matematika itu tidak usah melihat nama atau apa namanya inisial. Jadi kita ketahui kalau di dalam waris itu apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, di sini ada 2 saudara perempuan kandung dan juga 3 saudara perempuan seibu. Dan harta yang ditinggalkan adalah 600 juta. Dan sudah dikurangi untuk keperluan penyelenggaraan jenazah, untuk mengurus jenazah dan membayar hutang. Nah, berapa bagian 2 saudara perempuan dan 3 saudara perempuan seibu? Ada yang sudah berhasil menjawab? Bisa raise hand. Oke, ada yang sudah berhasil menjawab? Belum ada? Oke, kita bahas dulu ya. Mungkin soal pertama kita bahas bersama-sama. Nah, kita harus tahu porsi dari saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seibu. Jadi saudara perempuan kandung itu bagiannya kalau dia sendiri itu bagiannya setengah. Tapi kalau dia ada 2 atau lebih itu bagiannya 2/3. Nah, karena di sini ada 2 saudara perempuan kandung, maka bagiannya 2/3. Kemudian saudara perempuan seibu ini memang beda. Ya, kalau perempuan seibu itu antara 1/6 atau 1/3. Kalau 1/6 itu apabila dia mewarisi sendiri. Ya, misalkan contoh kasus ada 1 saudara perempuan seibu. Nah, maka jatahnya 1/6. Tapi di sini ada 3, berarti kan lebih dari 1. Maka bagiannya 1/3. Nah, dikalikan dari hartanya. 2/3 kali 600 juta menghasilkan 400 juta untuk 2 saudara perempuan sebapak. Jadi nanti dibagi nih, 2 saudara dapat 200.
Nah, sedangkan 3 saudara perempuan seibu itu dapatnya 200 juta dibagi 3. Ya, berapa? Dihitung ya. 200 dibagi 3. Ya, nanti harus dibagi adil itu kalau apa namanya? Bertiga soalnya ya. Nah, maka kalau 66 dijumlahkan juta, Pak. ya, terima kasih 66 juta. Nah, itu hasil dari total ini dijumlahkan itu harus genap ya 600 juta. Kalau kelebihan atau kekurangan, maka nanti ada namanya hitungan aul dan rot. Ya, mungkin tidak saya bahas di apa namanya materi ini mungkin terlalu berat ya. Jadi nanti kalau ada kasus yang menyebabkan bilangannya ini kelebihan atau kekurangan itu harus dihitung dengan aul dan rot. Oke, kita lanjut soal kedua. Silakan bisa dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Bisa raise hand untuk menjawab. Izin, Pak. Ya, silakan. Bagian istrinya itu 1/8 ya, Pak ya? Ya. Itu sekitar 1/8 itu 75 juta kalau nggak salah. Hmm. Kemudian bagian anak perempuannya itu setengahnya. Itu. Nah, anak perempuan kan anak perempuan kandung ya. Ya. Hmm, itu setengah dari hartanya, yakni tiga Hmm. ratus juta. Kemudian untuk apa? eh, Saudara laki-lakinya itu berarti kan omnya ya, omnya Intan ya. Ya. Itu sisa hartanya bukan? Ya, asobah betul sekali. Oh ya, betul Oke, tidak, baik. Pak? Ya, kita buka dulu. Nah, Oh, tadi betul ya, istri istri tadi mendapatkan 1/8, 75 juta. Kemudian anak perempuan ini adalah setengah. Ya, 4/8 ini kan kalau disederhanakan 1/2. Sama saja, 300 juta. Kemudian saudara laki-laki asobah sisanya 300 ditambah 75, terus 600 tadi dikurangi dari 375. Nah, maka di total harus genap. Oke, bagus ya Mas siapa Nasrullah. Oke, kita latihan soal lagi. Nah, silakan. Yang lain ya. Jangan Mas Nasrul lagi. Hmm? Ora-ora. Ada yang sudah selesai? Bisa open mic?
2 anak perempuan berapa bagiannya? 2/3 Pak. 2/3. Kemudian saudara laki-laki, berapa? Asobah ya Pak ya. Asobah, betul sekali. Oke, kita bahas. Ya, jadi istri tadi dapat seperempat. Jadi istrinya jangan dilupakan ya. Istrinya dapat seperempat karena apa namanya? Memiliki 2 anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan tadi dapatnya 2/3 karena lebih dari satu, ya kan? Sedangkan anak laki-laki adalah asobah. Oke, lanjut soal berikutnya. Bagian istri berapa di sini? 8 Pak. 1/8 karena memiliki anak ya. Kemudian anak Iya, laki-laki berapa? Anak laki-laki asobah. coba. Kemudian bagian dari ibu. Ibu berapa Berapa? kalau Seperempat. Seperempat apa? Seperenam Pak? ayo ibu masih punya anak dan cucu. Ya berarti ini. Berapa bagian seorang ibu? Seperenam. Seperenam ya, seperenam Per- ya. Ya, 1/6 betul. Nah, jadi istri yang memiliki anak itu 1/8, kemudian ibu 1/6. Tapi kalau ibu ini sendiri tidak ada anak, maka bagiannya 1/3. Dan anak laki-laki mendapatkan bagian paling banyak. Nah, maka berbahagialah kalian yang laki-laki ya. Jadi ini asobah. Alhamdulillah. Berarti yang dibagi yang ada angkanya dulu ya Mas. Gimana? Yang dibagi yang ada angkanya dulu ya, misalnya seperenam atau seperdelapan, Oh sisanya ya, asobah ya. ya betul. Namanya asobah itu kan sisa. Entah sisanya banyak atau sedikit. Ya, semoga aja banyak ya. Kalau anaknya 5, cowoknya Pak. Ya kalau nanya 5 berarti ya asobahnya dibagi 5 kan. Asobah tadi Oh, dibagi siap, 5. siap. Ya, ya sama seperti kasusnya tadi. Misalkan nah, 2 anak perempuan tadi kan 400 juta berarti kan dibagi 2. 200 200 itu. Oke, mungkin terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab dan juga diskusi di sini. Silakan apabila ada yang mau bertanya atau menceritakan studi kasus boleh. Pak, izin Pak, saya mau nanya. Ya. Masuk loh. Nah, jadi saya ada kasus begini. Saya punya saudara banyak, ada 5 saudara. Mm-mm. Nah, terus ada perempuan satu. Sempat ada uring-uringan, begitu Mm-mm. kan? Sempat ada uring-uringan karena yang cewek otomatis kakak saya ini otomatis dia nggak dapat yang sebanding kan, lebih dikit kan otomatis. Ya. Kalau kita ambil apa itu dengan apa ya asas kebermanfaatan atau asas biar menghindari apa ya pertengkaran antar keluarga gitu sehingga kita akhirnya bagi sama rata, apakah itu boleh ya Pak, perkiraan itu gimana Pak? Mohon jawabannya. Terima kasih.
Oke, ini ditampung dulu apa langsung dijawab nih? Gimana, Pak? Langsung dijawab saja, Bapak. Oh, langsung dijawab. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan bagus. Jadi bagaimana sebuah kondisi misalkan ada keluarga yang ingin membagi sama rata, ya. Jadi dengan asas apa namanya kemaslahatan. Nah, maka tadi kita kembali kepada KHI tadi. Apabila ada pembagian dengan musyawarah, ya ada kesepakatan pembagian dengan kesetaraan, maka ada peluang dibagi rata, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, ya karena ini ranahnya muamalah ya, bukan bukan ibadah mahdhah. Jadi kalau ibadah Bukan muamalah itu syariat. kan, ya kalau terkait zakat, terkait sedekah itu kan ada istihad di sana, masih ada peluang untuk beristihad. Berbeda dengan sholat, ya sholat puasa itu misalkan diwajibkan sholat 5 waktu, ya kita tidak bisa beristihad tiba-tiba jadi 3 waktu. Nah tapi kalau untuk waris ini kan masih masuk dalam hal muamalah, ya, hubungan apa namanya vertikal sama manusia, maka bisa ada peluang. Tadi namanya istilahnya dengan asas apa namanya as-sulh. Selafat As-sulh itu, musalah. ya, nah, kalau dalam kewarisan itu namanya sulh. Ya, sulhu khair dalam Quran itu. Jadi perdamaian itu lebih baik daripada terjadi pertikaian, ya, menyebabkan keluarga kandung itu menjadi apa tidak akur lah, mending dibagi sama rata tapi akur, ya kan? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jadi Rasulullah bersabda kalau kita memutus silaturahim tidak mungkin masuk surga. Nah, maka untuk menghindari itu, ya, bagian waris itu kan ibaratnya kan ya sama enaknya gimana lah ya. Jadi sama-sama ridho, sama-sama rela ya kita bagi rata gitu. Oke, itu yang Baik, lain. Pak, makasih jawabannya. Ini Bapak, Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bapak. Ada pertanyaan masuk di kolom chat. Saya izin bantu baca ya, Bapak. oh ya, tolong dibacakan. Dari Rafael, izin bertanya, bagaimana transformasi hukum kewarisan Islam di era modern dapat mempengaruhi praktik dan implementasi hukum di Indonesia, serta apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengadaptasikan hukum kewarisan Islam dengan perkembangan zaman. Oke, Apa saya sudah jelas pertanyaannya, Bapak? ya. Terima kasih, Bapak. Baik, ya, jadi transformasi kewarisan Islam itu kan ya akan terus berkembang. Ya, sama tadi kan karena ada peluang istihad di sana. Mungkin nanti ketika regulasi, perbedaan kepemimpinan itu akan menjadi aturan yang baru lagi. Nah, maka tidak menutup kemungkinan mungkin di masa akan datang aturan tersebut akan terus berubah. Ya kan, tidak bisa dijadikan acuan misalkan oh sekarang boleh nih dibagi sama rata 1:1. Ya, mungkin nanti 10 tahun 20 tahun yang akan datang bisa jadi malah perempuan yang mendapat 2 bagian lebih banyak. Nah, tergantung nanti dalam kondisi yang apa. Apakah apa sesuatu itu bisa menjadi masalah. Jadi kan kalau memutuskan sebuah hukum itu kita melihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau hal tersebut apabila kita upayakan menghasilkan kemaslahatan maka boleh kita lakukan. Tapi kalau berujung kerusakan atau kemafsadatan, misalkan tadi terjadi pertikaian, pertengkaran, ya, menyebabkan keluarga tidak akur lagi, terputus silaturahim, maka sebaiknya dihindari di situ. Oke, yang lainnya Mas, tolong dibacakan. Oh, cuman satu itu saja, Bapak, dari apa? Dari konsepnya pertanyaan yang masuk. Oh ya, Untuk peserta lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin langsung ditanyakan saja, atau boleh juga dalam kolom chat untuk mengetik pertanyaannya. oke, mungkin saya tambahkan dulu. Jadi tadi kan saya sampaikan kewarisan itu kalau di Indonesia kan ada 3 aspek ya.
tiga sisi, dari sisi Islam, sisi perdata atau hukum positif, dan juga sisi adat. Nah, jadi tergantung di posisi kita ada di mana. Kalau kita lahir di lingkungan yang pengaruh adatnya kental, maka tidak menutup kemungkinan kita juga harus mengikuti hukum kewarisan adat yang berlaku. Ya, karena dalam hukum Islam itu juga ada istilah al-urf, ya, al-adah muhakamah. Jadi adat yang berlaku di lingkungan kita itu menjadi sebuah hukum, ya, dan berlaku. Nah, maka juga bisa nantinya misalkan di adat Jawa maupun di Sumatera, di Papua sana juga memiliki kewarisan masing-masing. Dan itu sah-sah saja bagi lingkungan mereka. Seperti itu. Baik, Bapak, ini di sini sudah ada yang masuk, Bapak, pertanyaan dari Muhammad Musib. Saya bantu baca, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan akurasi perhitungan warisan lewat aplikasi NU online? Oke, untuk aplikasi warisan online itu saya belum pernah menggunakan ya. Jadi mungkin memang selama ini banyak aplikasi di Play Store, ya di App Store itu aplikasi waris. Ya mungkin kalian silahkan coba saja satu-satu ya, masukkan angka, masukkan data, kira-kira mana yang lebih akurat. Ya kalau memang kalian belum yakin ya kalian hitung sendiri dengan tabel yang saya berikan tadi. Itu bagian pokoknya tadi. Kalau mau menghitung secara Islam ya. Tapi kalau dengan kasusnya tadi misalkan ingin dibagi rata ya karena keluarga menghendaki kesepakatan yang sama ya, maka sah-sah saja. Ya mungkin bisa dicoba sendiri ya. Jadi terkait akurasi atau tidak. Kalau yang saya alami di aplikasi N online itu hanya menggunakan jadwal waktu sholat dan juga arah kiblat. Jadi belum pernah menggunakan aplikasi penghitung waris. Ya mungkin bisa dicoba. Bagaimana Bapak Muhammad Musib? Apakah ada tanggapannya atau bagaimana? Sepertinya tidak ada. Oke, sudah cukup. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta webinar sore hari ini? Ini kan? Mungkin kalau tidak ada karena ini masih ada waktu ya Mas ya. Mungkin saya tambahkan sedikit materi tapi mungkin tidak ada di slide karena tadi saya baru uh, menemukan di buku referensi. Jadi ada kewarisan kontemporer yang membahas terkait bagian waris orang yang hilang, ya orang hilang, kemudian janin di dalam kandungan dan juga bagian warisan dari khunsa muskil, ya orang yang punya kelamin ganda, ya banji itu loh, ya itu. Jadi ada 3 kasus kontemporer di sana, di mana kalau yang pertama kita bahas terkait janin dulu ya, janin itu berhak mendapatkan waris kalau dia nanti telah lahir, ya secara ya lahirlah dia lahir ke dalam keadaan sehat, ya kemudian tumbuh, maka dia mendapatkan porsinya, entah itu nanti bayinya laki-laki ataupun perempuan. Ya, namun kalau misalkan dalam masih masa kandungan ya masih belum ada geraknya atau masih 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 dalam kandungan usia muda ya masih 2 bulan 3 bulan kan belum kelihatan. Nah, maka ditunggu dulu di sini. Ya, ditunggu dulu sampai lahirnya si janin tadi. Itu dalam kasus pembagian waris bayi dalam kandungan. Kemudian kalau orang yang hilang, ya kan ada kan misalkan tiba-tiba keluarganya ke luar negeri ya bekerja sebagai TKW atau TKI, kemudian tidak pulang selama berbulan-bulan, tidak ada kejelasan, lost kontak. Nah, ketika nanti di keluarga di Indonesia ada kematian, nah maka kita lihat dulu ada 2 kondisi di sini. Kalau itu ditunggu, dipastikan dia ada kabar, ya ada kejelasan, misalkan dia ngontak temennya, rekan kerjanya itu, oh ada mungkin karena HP-nya rusak atau diservis dan sebagainya, maka dia masih berhak mendapatkan porsi warisnya. Namun kalau sudah dalam masa tunggu, kan ada kan misalkan orang hilang itu kan ada
waktunya. Kalau lebih dari misalkan setahun atau 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar lah, maka dinyatakan meninggal di situ karena sudah tidak ada kabar. Nah, maka eh, porsi warisnya akan digantikan oleh keturunannya, anaknya atau cucunya itu. Itu untuk kasus orang yang hilang ya. Kemudian kasus yang terakhir adalah kasus banci ya, atau dalam istilah fikih itu khunsa muskil. Ya, jadi kondisi di mana seseorang itu berkelamin ganda. Jadi ada ya orang itu punya lahir dengan kelamin ganda. Atau dia memang laki-laki tapi nyaman menjadi perempuan. Nah, itu kan aneh ya. Tapi itu memang ada. Nah, itu bagaimana menyikapi pembagian warisan di sini. Nah, untuk kasus yang dia berkelamin ganda itu bisa dicek secara kesehatan, dites itu yang berfungsi yang mana ya. Apakah yang kelamin laki-lakinya atau kelamin perempuannya. Jadi kan ketika dia dewasa kan ada tanda-tanda. Kalau laki-laki itu kan mesti sudah mengalami namanya mimpi basah, ya kan. Kemudian tumbuh jakun, ya. Kalau perempuan ya kan sudah haid, kemudian apa namanya tumbuh apa namanya payudara dan sebagainya. Nah, itu kan ciri-ciri fisiknya nanti bisa dicek. Nah, itu bisa diputuskan di sana kalau itu kondisinya sudah kelihatan. Tapi kalau dia misalkan dia laki-laki kemudian berubah menjadi perempuan dia operasi, nah itu yang istilahnya tidak diakui ya, tidak diakui kewarisannya karena dia merubah fisik, yang merubah bentuk fisik. Namun dia masih tetap mendapatkan bagiannya, tapi mendapatkan bagian yang paling sedikit, paling kecil. Ya, istilahnya asobah, tapi asobah yang benar-benar kalau ada sisa. Jadi khunsa muskil ini di dalam kitab fikih dia masih ada peluang mendapatkan warisan namun kecil. Ya karena salah sendiri dia kan kodratnya laki-laki tapi dia ingin jadi perempuan sampai mengusahakan operasi dan sebagainya. Terkecuali tadi kalau kondisi di mana dia lahir dengan kelamin ganda, nah maka dia eh, tes dulu kesehatan mana yang apa namanya yang aktif yang mana ya istilahnya. Apakah ini kelamin laki-lakinya atau perempuannya yang nanti akan bisa diputuskan untuk eh, mendapatkan hak warisnya di situ. Ya mungkin itu permasalahan kontemporer yang ada. Baik, Bapak, terima kasih atas tambahan materinya. Di sini ada pertanyaan terakhir yang masuk, Bapak, dari Ya, Bapak Reza. Izin bertanya, apa saja inovasi dan perubahan signifikan yang dapat dilakukan dalam hukum kewarisan Islam untuk membuatnya lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, serta bagaimana peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam mendukung transformasi ini. oke, inovasi dan perubahan signifikan yang dapat dilakukan untuk hukum kewarisan Islam. Ya, jadi memang harus perlu adanya kajian-kajian ulang terkait permasalahan kontemporer. Nah, maka di sini peran para akademisi, peran para ulama ya, yang mengadakan bahasul masail ini penting. Karena memang kejadian-kejadian di lingkungan itu terus berkembang, terus ada. Ya, sama seperti pentahapan hukum apa namanya ciu, ya bir dan sebagainya itu kan disamakan hukumnya dengan homer. Nah, padahal Al-Quran yang turun sudah ribuan tahun yang lalu itu belum ada membahas terkait hukumnya arak, bir dan sebagainya. Nah, maka perlu adanya tadi bahasul masail, kajian-kajian ilmiah yang dilakukan para akademisi. Nah, untuk bisa istilahnya membuka peluang istihad bagi para ulama yang nanti hasil dari fatwa ulama, hasil dari istihad seorang ulama ini yang akan jadikan patokan ya untuk menghasilkan hukum yang kita aplikasikan di masyarakat. Jadi ya kemudian bagaimana peran lembaga keagamaan untuk mendukung transformasi. Jadi kalau kita lihat peran ya berarti harus banyak melakukan kajian-kajian ya membuka peluang ya sama seperti ini dari apa namanya CV Karya Buku dan Jurnal Indonesia mengadakan webinar. Nah, ini juga bentuk mendukung transformasi ini ya kan. Kalau tidak ada ini mungkin kan kalian hanya mungkin baca literasi dari buku atau hanya 1-2 buku kan kurang lengkap. Nah, di sini kita akan sharing, kita cerita di tempat saya seperti ini, di tempat kamu seperti ini. Nah, kita akan terbuka wawasannya. Kita akan tahu lebih dalam permasalahan yang ada di
Indonesia. Karena kita kan hidup dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang yang berbeda. Maka nanti akan timbul permasalahan yang berbeda pula. Nah, di situ perlu ada dukungan program di sini. Ya entah tadi apakah itu webinar ataupun forum discussion FGD ya, forum group discussion atau seminar dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Bapak Reza selaku penanya? Sepertinya tidak ada. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Saya bantu bacakan. Dari yang pertama itu dari Bapak Ramzi Khis. Izin bertanya, apa dampak dari penundaan pembagian harta warisan terhadap hubungan antara ahli waris dan bagaimana hal ini dapat memicu konflik dalam keluarga? Oke, jadi penundaan pembagian harta waris ini kan biasanya kan dilakukan atas dasar kesepakatan. Ya, jadi tidak mungkin salah satu pihak atau misalkan salah satu anak-anaknya itu tiba-tiba menunda pembagian harta waris. Mestinya sudah ada komunikasi di sana. Jadi memang pentingnya komunikasi di situ. Namanya kita menjalin hubungan kan, tidak hanya hubungan antara suami istri ya dengan sesama keluarga. Ya, apalagi ketika ada kematian di keluarga kita. Nah, maka komunikasi ini kapan waktu yang tepat untuk membagikan waris. Apakah menunggu 100 hari atau aku menunggu 7 hari atau 40 hari dan sebagainya. Nah, itu harus dikomunikasikan agar tidak terjadi konflik. Ya, karena memang tadi saya sampaikan di awal memang waris itu peralihan harta itu memang semua orang mau ya kan tidak mungkin tidak orang menolak diberi harta cuma-cuma ya kan warisan itu kan tiba-tiba dapat karena ada kematian. Nah, maka di situ harus ada komunikasi yang baik untuk istilahnya menjembatani bagaimana baiknya dibagi. Karena harta itu kan ada yang sifatnya liquid ya kan misalkan bapaknya punya deposit di tabungan, punya emas, ada yang bentuknya harta tidak bergerak. Misalkan bapaknya punya aset nih, rumah lah ataupun apartemen dan sebagainya yang itu kan lama asetnya, non liquid ya kan. Akan susah untuk dijual. Nah, itu bagaimana untuk menyikapinya ya tergantung komunikasi dari pihak keluarganya di situ. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Ramzi selaku penanya, Bapak Ramzi? Apakah ada tanggapannya? Baik Bapak, untuk penanya terakhir itu dari Bapak Hafiz Syakir bertanya, bolehkah harta warisan ayah dibagi saat ibu masih hidup? Ya, itu tentu tidak boleh ya. Jadi syarat waris tadi kan ada 3. Ada ahli waris, ada kematian, ya kematian si mayat tadi, dan juga ada hartanya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak boleh ada warisan. Ya, misalkan si mayat meninggal dalam keadaan miskin, tidak punya harta, ya tidak bisa diwariskan. Yang diwariskan hanya hutang barangkali. Atau misalkan dalam keadaan sakit, koma, itu kan kadang orang-orang kan, wah koma ini sebentar lagi mati, tapi kan belum mati secara hakiki. Ya jasadnya masih bernafas, mungkin masih bisa berkedip. Ya itu ditunggu dulu, ya jangan terburu-buru. Ya, namanya warisan itu kan jangan kita punya nafsu untuk wah menguasai habis ini jatahku ini tidak. Jadi memang harus ada kematian terlebih dahulu kalau mau membagi harta waris. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Bapak Hafiz Syakir? Ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan penutup kita pada sesi tanya jawab sore hari ini. Terima kasih Bapak
kepada Bapak Nahar Surur sebagai narasumber kami pada sore hari ini. Untuk para peserta semuanya, jangan lupa untuk mengisikan absensinya. Selanjutnya yaitu eh, sesi dokumentasi. Diharapkan kepada peserta untuk menghidupkan kameranya. Se- Sebelum sesi dokumentasi dimulai, izinkan kami eh, untuk menyampaikan produk-produk buku penerbitan kami yang akan disampaikan oleh General Manager kami yaitu Taufik Ananda. Kepada Taufik Ananda, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada rekan saya Amar Aldi Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Taufik Ananda. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Nahar Surur atas materi dan waktunya yang cukup menarik terhadap hukum waris di Indonesia. Terima kasih juga atas partisipasinya bagi para peserta webinar yang telah aktif bertanya. Izinkanlah saya memakai waktunya saja untuk memaparkan paket penerbitan CV karya buku dan jurnal. Sebelumnya saya izin share screen. Mungkin untuk pada Pak Nahar, mohon share screen-nya di stop, Pak. Izin, Oh Pak. iya. Baik, terima kasih, Pak. Saya izin share screen. Di sini kami CV Karya Buku dan Jurnal Indonesia memiliki 6 paket penerbitan. Yang pertama itu paket tulis hemat, di mana pada paket ini kami memberikan template penulis yang memasukkan naskah dan menurunkan Turnitin maksimal 30%. Kami bantu finishing dan desain cover sampai terbit ISBN dan cetak bukunya. Untuk paket selanjutnya itu paket tulis tunggal, di mana penulis di sini mengirimkan naskah mentahnya saja, kami bantu parafrase, layout, editing, sampai terbit serta cetak bukunya. Selanjutnya itu buku kolaborasi, di mana buku ini dengan harga terjangkau cukup 150.000 saja per bab. Di buku ini penulis akan berkolaborasi dengan penulis lain se-Indonesia untuk menulis suatu tema judul buku. Yang selanjutnya itu paket ghostwriter atau paket eksklusif. Di sini harganya mulai 4 jutaan saja. Kami bantu full service dari penulis cukup sediakan judul buku. Kami bantu menuliskan naskah sebanyak 200 halaman hingga terbit dan cetak bukunya. Dan selanjutnya itu paket tulis konversi, di mana paket ini merupakan bestseller di penerbitan kami. Kami membantu mengkonversikan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang dipunyai oleh Bapak Ibu menjadi buku ISBN. Dan yang terakhir itu adalah paket penulisan antologi. Paket ini merupakan paket penerbitan untuk naskah-naskah antologi berupa seperti pantun, cerita pendek, puisi, dan biografi. Bagi para Bapak Ibu yang ingin menerbitkan tulisannya, bisa menghubungi saya dengan diskon 10% saat acara berlangsung. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Ahmad Aldi Kurniawan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik Ananda yang telah menyampaikan paket atau produk dari CV Karya Buku dan Jurnal Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Nahar Surur, kita atas waktu dan ilmu yang diberikan serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Untuk para peserta, mohon diaktifkan kameranya. Oke. Gimana nih? Oke. Oke. Oke, untuk slide 1 dahulu. 3, 2, 1. Oke, tahan. Untuk slide selanjutnya. Oke,
3, 2, 1. Oke, udah. Udah. Oke. Oke, untuk sesi dukun. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada Zoom atau webinar nasional kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan ilmunya, dan kita sedikit paham tentang hukum kewarisan Islam di era modern ini. Dan berakhir pula lah acara webinar nasional kita sore hari ini. Saya selaku MC pada webinar hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.